Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di kelas virtual pada kesempatan hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, kelas 7, mari kita berdoa. Bapak pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang tidak hadir, alhamdulillah hari ini hadir semua, tetapi terselip di dalam beberapa kelompok. Jadi anggota ini mungkin yang muncul hanya ketua kelompoknya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa kondusif nanti di WA group. Kemudian ini sekilas gambaran. Jadi apa angan-angannya disimpan, diamati gambar ini. Di situ ada peta persebaran, kemudian ada jumlah penduduk dalam satu keluarga. Nah, ini gambaran dulu. Ya, gambaran terkait dengan materi akan kita bahas tentang dinamika kependudukan Indonesia, submateri, jumlah dan sebaran penduduk Indonesia. Mungkin di dalam pikiran kalian masih bertanya-tanya, apa sih hubungannya dinamika kok dengan peta? Nah, ini akan kita jawab bersama. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini, terkait dengan kompetensi dasar yang sudah kita bahas di beberapa minggu lalu. Kemudian ini indikator pencapaian kompetensinya, itu ada 3, membandingkan jumlah penduduk nanti di beberapa daerah, kemudian menjelaskan pola sebarannya, dan menganalisis tentang dinamika pendudukan Indonesia. Dan itu tujuannya, yaitu membandingkan tadi yang Bapak jelaskan di depan. Kemudian, nah ini, ada 2 gambar yang berbeda, tetapi pada akhirnya adalah satu persepsi. Nah, di situ ada pertanyaan, berapa jumlah keluarga di rumahmu? Nah, ayo, siapa yang ingin menjawab? Nah, oh ya, Jepira, silakan. Ada 3. Ada 3 jumlah keluarga di rumahnya Mbak Jepira. Nah, di rumahnya Jepira ada 3, berarti ada Bapak, Ibu, dan Jepira sendiri. Oke, yang kedua, ada berapa orang di 10 orang rumah tetanggamu? Karena hanya ada 5 rumah, jadi per keluarga hanya 4 orang. Jadi 5 dikali 4, 20 orang. Iya, karena memang kalau di daerah tempat kita tinggal ini rumahnya masih jarang-jarang beda dengan kota, sehingga hanya ada 5 orang. Ya, enggak apa-apa. Kemudian gambar yang kedua ini, di sekeliling rumahmu didominasi dengan suku apa ini? Suku Jawa. Ada juga Lampung, tapi cuma 1. Oh, berarti cuma 1 rumah. Berarti dominasinya adalah suku Jawa yang mendominasi. Nah, itu gambaran berarti sudah ada di dalam benak kalian terkait dengan dinamika. Untuk lebih pahamnya lagi tentang dinamika kependudukan Indonesia, sudah Bapak share LKPD di dalam WA group, ya, di dalam WA group kita sudah Bapak share LKPD, nanti akan kalian diskusikan bersama dengan kelompok di WAG. Jadi Bapak beri waktu hanya 15 menit, silakan berdiskusi bersama dengan kelompoknya, ya. Kemudian nanti setelah 15 menit kita bertemu lagi untuk menyampaikan hasil diskusi. Paham ya instruksinya? Ya. Oke. Kalau paham, mengangguk-angguk berarti sudah paham. Kita lab, kemudian nanti Bapak tunggu lagi. Baik, sudah habis waktunya, semuanya sudah bergabung. Alhamdulillah dari 3 kelompok, kembali lagi 3 kelompok, 2 yang aktif, atau yang satunya ini kok nggak ada buktinya. Silakan disampaikan, mau kelompok 1 dulu boleh, 2 boleh, siapa yang sudah siap, silakan disampaikan hasil diskusinya. Mbak Dia dulu atau Mbak Jepira dulu kelompoknya, boleh. Mungkin Mbak Dia dulu lah, ayo Mbak Dia. Nah, dihidupkan dulu mic-nya itu. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah.
yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, ada, berarti sampai sana. Dinamika penduduk, jadi kalian sudah paham, adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah. Ada kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kelahiran itu apa contohnya? Orang melahirkan seseorang bayi. Nah, ada yang melahirkan bayi. Kemudian kalau kematian, apa contohnya? Ada orang yang meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Kemudian ada perpindahan. Apa itu contohnya? Pindah karena pekerjaan. Ada yang pindah karena pekerjaan, ada yang pindah karena ikut orang tuanya. Oke. Dan kelompok 2, ya silakan Mbak Jekira. Dengan adanya persebaran tidak merata menyebabkan adanya pengangguran, penumpukan tenaga ahli. Ya. Lanjut. Karena masih ada wilayah yang kosong tanpa penghuni. Masih kosong ya gambarnya. Kemudian caranya adalah pendataan tenaga ahli, kemudian dilakukan transmigrasi atau migrasi penduduk. Iya, biasa kelompok 2 ini memang. Jadi 2 kelompok ini luar biasa sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi mari kita simpulkan pembelajaran kita pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, siapa yang bisa menyebutkan tentang dinamika? Ya, mungkin Mbak Dia ini. Ya, Mbak Dia. Dinamika penduduk adalah ya apa? Nah, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Iya, itulah dinamika. Berarti kalian sudah paham tentang itu. Baik, itu kesimpulannya. Jadi ketika ada kematian, ada kelahiran, ada perpindahan, bisa jadi suatu wilayah itu ada masuk dan keluar. Berarti ada pertambahan, ada pengurangan. Nah, ini ada tugas yang dikumpulkan di pertemuan kedua, yaitu silakan kalian tanyakan dengan Pak RT, ada berapa jumlah warga berdasarkan jenis kelamin dan umur produktif. Karena ini akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Baik, mungkin itu ada yang mau bertanya? Enggak ada? Enggak ada, paham semua ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka Bapak akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.